what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film The SpongeBob SquarePants Movie yang dirilis di tahun 2004. Film ini sendiri merupakan film SpongeBob The Movie pertama yang digadang-gadangkan sebagai film SpongeBob terbaik pada masa tersebut. Pasti kalian penasaran kan sama alur ceritanya? Ya udah, daripada berlama-lama, mending langsung aja kita ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang bajak laut yang membawa teropong untuk melihat seseorang yang menggunakan perahu, dan perahu itu terdapatlah sebuah peti. Setelah dibajak perahu tersebut, sang kapten menyuruh anak buahnya untuk menaikkan peti tersebut. Ternyata setelah dibuka peti tersebut bukanlah harta karun, tapi malah berisi tiket SpongeBob SquarePants yang sangat amat mengejutkan. Sontak mereka semua kegirangan dan lalu mereka menyanyikan yel-yel bajak laut mereka. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Lalu para bajak laut tersebut memasuki bioskop dan sontak membuat penjaga kaget. Dan juga para bajak laut itu duduk di paling depan untuk menonton film SpongeBob SquarePants. Dan film pun dimulai. Film SpongeBob SquarePants dimulai dengan situasi darurat di tempat Krusty Krab, dengan Tuan Krab yang sedang diwawancarai dengan banyak kerumunan orang dan ada polisi helikopter yang mengitari Krusty Krab. Tuan Krab menjelaskan kepada wartawan bahwa seorang pelanggan memesan Krabby Patty dengan keju, tapi tidak ada keju di Krusty Krab. Dan ini merupakan bencana bagi Krusty Krab. Lalu SpongeBob sang manajer restoran datang memasuki Krusty Krab. Dia mengambil sepotong keju dari kopernya dan perlahan-lahan dia memasukkan keju tersebut ke Krabby Patty. Hari itu pun terselamatkan oleh SpongeBob dan diberi sorakan meriah oleh sekeliling kerumunan di Krusty Krab. Juga keluarnya pelanggan dengan sangat puas. Berganti dengan suara alarm yang ternyata sebenarnya itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian ia pun bangun dan menceritakan mimpinya yang selalu sama di setiap harinya kepada Gary. Juga SpongeBob pun bersemangat karena hari itu tanggal 7 Maret adalah hari di mana pembukaan Krusty Krab yang kedua. Dia juga mengatakan ke Gary bahwa dia akan naik jabatan ke manajer karena sudah mendapatkan penghargaan karyawan terbaik bulan ini sebanyak 374 kali berturut-turut. SpongeBob pun bersiap, tapi sebelum dia pergi, dia bernyanyi dan menari bersama Patrick yang dimana sangat tidak berfaedah. Di sisi lain, Plankton yang iri dengan kesuksesan Krusty Krab karena tak satu pun pelanggan yang datang ke restorannya. Dia pun menunjukkan semua rencana gagalnya dari A ke Z. Sang kekasih robot yang bernama Karen itu mengingatkan bahwa kurang satu huruf lagi, yaitu huruf Z. Plankton pun mengambil rencana Z di belakang lagi yang selama ini tidak pernah terfikirkan olehnya. Plan C can't possibly fail! Scene berpindah di Tuan Krab yang sedang mengadakan pesta pembukaan di Krusty Krab 2 yang dihadiri oleh banyak orang. SpongeBob yang mendengar pidato Tuan Krab sangat senang dan beranggapan kalau dia akan menjadi manajernya. Saat Tuan Krab mengumumkan, ternyata Squidward lah yang menjadi manajer. Our new manager, Squidward Tentacles! Tuan Krab berkata kepada SpongeBob kalau dia kekanak-kanakan dan cengeng, sehingga tidak bisa menghandle tugas. Dengan muka yang sedih dan kecewa, SpongeBob berjalan pulang dan meninggalkan Krusty Krab 2. Tiba-tiba Patrick datang dengan parasutnya, kemudian menabrak papan muka Squidward sehingga membuat kebakaran. Scene berpindah di Plankton yang menjalani rencananya. Dia tiba di istana Raja Bawah Laut, yaitu Raja Neptunus. Di saat yang sama, Raja Neptunus sedang ingin menghukum pembersih mahkota kerajaan karena telah menyentuh mahkotanya. Tetapi dihentikan oleh anaknya Mindy yang baik hati. Lalu Raja Neptunus pun membubarkan orang-orang. Ia menjelaskan kepada Mindy bahwa pentingnya mahkota bukan hanya menutupi kepala yang botak, tapi sebagai raja mahkota itu penting karena akan menjadi simbol penghormatan. Kelak Raja Neptunus mau anaknya menggantikan posisinya, yaitu menjadi ratu. Saat ia menjelaskan pentingnya mahkota itu, tiba-tiba Plankton datang dan mencuri mahkota tersebut. Neptunus yang datang dan lalu kaget karena mahkotanya itu menghilang. Someone has stolen the
Scene berpindah di Groovy Gober dengan SpongeBob yang berusaha melupakan kesedihannya ditemani dengan Patrick. Mereka berdua memesan es krim dan sama-sama makan dan menghabiskan es krim yang sangat banyak. Keesokan harinya, Raja Neptunus pergi ke Krusty Krab, namun saat Tuan Krab menyambutnya, Raja Neptunus langsung marah besar. Setelah itu dia memberikan bukti sebuah surat bahwa Tuan Krab lah yang mencuri mahkotanya. Tuan Krab yang panik mencoba menyangkal, tapi sayangnya sebuah pesan telepon berputar yang berisi seorang pria berterima kasih kepada Tuan Krab telah memberikannya mahkota kerajaan dan ia telah menjualnya ke kota Sel. Murkalah Raja Neptunus. Sebenarnya panggilan itu dari Plankton yang ingin memfitnahnya. Raja Neptunus pun sangat marah. Prepare to burn! Sebelum ia membakar Tuan Krab, dia bertanya kepada pengunjung tentang kebaikan Tuan Krab karena untuk menjamin kebebasan Tuan Krab. Lalu SpongeBob dengan mata merahnya menghina Tuan Krab karena dendam tidak mendapatkan jabatan manajer. Namun ketika ia menyadari kalau Raja Neptunus mau membakar Tuan Krab, SpongeBob pun sadar dan menghentikannya. Kemudian Raja Neptunus pun berkata, mahkota itu sangat penting karena untuk menutupi kebotakannya. Sure, it's not that noticeable. Lalu SpongeBob pun menawarkan diri untuk mengembalikan mahkotanya dari kota Sel, tapi Neptunus malah menertawakannya. Karena dia kesal, dia ingin memanggang SpongeBob dan Tuan Krab. Tiba-tiba Mindy pun datang dan membujuk ayahnya untuk memberikan SpongeBob kesempatan. Akhirnya Raja Neptunus pun setuju dengan syarat dia memberikan waktu 6 hari dan membekukan Tuan Krab. Wait, I'm begging you! SpongeBob dan Patrick pun setuju untuk melakukan perjalanan ke kota Sel dengan misi mengembalikan mahkota Raja Neptunus. SpongeBob dan Patrick pergi ke kota Sel dengan mobil yang berbentuk Krabby Patty yang bernama Patty Wagon. Dengan fitur-fitur yang canggih banget dengan kunci yang mirip dengan spatula. Saat mereka pergi, Plankton mencuri resep Krabby Patty. Dan dia berbicara ke patung Tuan Krab bahwa dia akan memasak Krabby Patty sebanyak-banyaknya. Scene berpindah di SpongeBob dan Patrick ketika ia ingin mengisi bensin, tapi malah ditertawakan oleh dua orang itu. Dua orang itu bilang bahwa mereka tidak akan bertahan setelah melewati batas. Dan benar saja ketika melewati batas, mobil mereka malah dicuri oleh preman. SpongeBob dan Patrick terpaksa di sini memberikan mobilnya lalu mereka melanjutkannya dengan berjalan kaki. Berpindah di Cambucket, restoran milik Plankton ini laris besar bahkan sampai antri. Selain menjual Krabby Patty, Plankton juga membagikan helm ember gratis. Ia juga menyewa pembunuh bayaran profesional bernama Dennis yang kerja untuk memastikan bahwa SpongeBob dan Patrick tidak bisa mencapai kota Sel. Di sisi lain, setelah berjalan jauh, akhirnya mereka menemukan mobil mereka, si Patty Wagon. Di parkiran di tuk-tuk di mana tuk-tuk ini sebuah tongkrongan preman-preman. Tapi sayangnya kuncinya tidak ada. SpongeBob pun punya ide. Dia menyuruh Patrick untuk mengalihkan para preman sehingga ia bisa mendapatkan kuncinya kembali. Namun saat dia dikepung, dia malah ketakutan dan beralasan ingin pergi ke kamar mandi. Can I have everybody's attention? I have to use the bathroom. Alhasil rencana mereka pun gagal. SpongeBob menyusul Patrick ke kamar mandi pun memarahinya. Tapi karena tangannya kotor, ia mau mencuci tangan. Bukannya malah mencuci tangan, dia malah main gelembung. Cairan gelembung itu mengapung tepat di depan preman tuk-tuk. Dia berkata siapa saja yang meniup gelembung akan dipukuli. SpongeBob dan Patrick pun ketakutan. Di sini, preman yang penasaran mencari pelakunya, dia menghidupkan lagu Goofy Gruber. Barang siapa yang bisa menyanyikan lagu itu, dialah pelakunya. SpongeBob dan Patrick menahan untuk tidak menyanyikan. Tapi saat dia ingin menyanyi, seorang ikan kembar malah bernyanyi terlebih dahulu. Jadinya dia dipukuli guys. SpongeBob dan Patrick pun mengambil kunci Patty Wagon. Kemudian mereka berangkat. Keesokan paginya saat Squidward ingin pergi bekerja. Squidward melihat semua orang memakai helm ember bertulisan CB. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang kita panggil aja Annie, mengatakan bahwa Plankton memberikan mereka Krabby Patty gratis.
Kemudian, Squidward menemui Plankton. Ia pun berkata kalau Planktonlah yang mencuri mahkota, juga memfitnah Tuan Crab demi untuk mendapatkan resep rahasia Krabby Patty. Ia pun ingin memberitahu Raja Neptunus tentang hal itu. Tapi sebelum dia pergi, Plankton mengaktifkan pikiran kontrol mengungkapkan bahwa helm member itu mengendalikan pikiran, sehingga membuat para warga mengejar Squidward dan kemudian menangkapnya. What's going on here? Seize! God, they're not here! Berpindah di SpongeBob dan Patrick, dia mengendarai melewati tengkorak-tengkorak. Mereka juga tertawa terbahak-bahak atas kemenangannya mereka. Saat di tengah jalan, mereka melihat tempat es krim. SpongeBob yang ingin makan es krim pun menghampirinya. Setelah dia mengambil es krim, tapi malah hal ini yang terjadi. What is? Ternyata nenek itu merupakan lidah dari ikan merah besar yang ingin mencoba memakan mereka. Kejar-kejaran pun tidak dapat dihelakan lagi. Ikan itu pun terus mengejarnya hingga sampailah di jurang. SpongeBob dan Patrick berhasil lompat, tapi ikan merah itu berhasil memakan peti wagon. Saat sudah memakan peti wagon, ikan itu malah dimakan oleh hewan yang lebih besar lagi. SpongeBob mulai putus asa, dia sudah kehilangan mobilnya dan jalan buntu. Lalu jalan yang lanjutannya ada di seberang. SpongeBob ingin menyerah dan menerima kenyataan bahwa mereka hanyalah anak-anak. Namun tiba-tiba Mindy datang dan menunjukkan kepada mereka apa yang telah terjadi ketika mereka tidak ada. Squidward, Sandy, even Gary. Di sini mereka memberi kumis rumput laut untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka bukanlah anak-anak. Mereka pun memberanikan diri melompati jurang tanpa ada rasa takut. Para monster sepertinya tidak mau memakannya, malah mereka bermain hingga sampailah di jalan selanjutnya. Akan tetapi SpongeBob dan Patrick malah bertemu dengan Dennis. Dia mencabut kumis rumput laut mereka, lalu menunjukkan kumis yang asli. Dennis bersiap ingin menginjak mereka dengan sepatu durinya, namun sebelum dia melakukannya, Dennis malah diinjak oleh but raksasa. Ternyata dia itu adalah seorang penyelam, kita sebut aja Mamet. Mereka berdua berlari, tapi sayangnya berhasil ditangkap dan dibawa. Saat mereka sadar, mereka ada di sebuah akuarium. Ternyata Mamet membuat pernak-pernik dari makhluk laut yang telah mati. Mereka pun ketakutan. SpongeBob dan Patrick dibawa dan ditaruh di bawah lampu panas. Mereka pun mulai mengering. Di sini Patrick yang membaca tulisan Seal City membuat SpongeBob menyadari bahwa mereka sedang di kota Sel, yang ternyata sebuah toko souvenir bawah laut, dan walaupun mereka gagal, setidaknya mereka sampai di kota Sel. Penonton di bioskop pun yang melihat mereka pun menangis. Para penonton pun mulai terharu di bioskop. Tapi tangisan air mata SpongeBob pun meluncur ke bawah arus listrik, yang mengakibatkan asap dan mengaktifkan sistem air lalu menyebabkan semua makhluk hidup kembali. Sementara makhluk laut lain memukuli Mamet. Sementara SpongeBob dan Patrick mengambil mahkota dan membawanya ke pantai. Sayangnya kantong air yang diberikan Mindy terhempas. Bertemulah mereka dengan manusia bernama David, membantunya melintasi lautan. Sayangnya boots besar milik Mamet itu datang, membuat Dennis hidup kembali, lagi-lagi kembali berusaha menghancurkan SpongeBob dan Patrick dengan boots durinya. Saat dia ingin menginjak, sayangnya dia kena perahu laut dan jatuh dari badan David. Scene berpindah di Bikini Bottom, Raja Neptunus yang ingin mengeksekusi Tuan Crab tetapi diperlambat oleh Mindy. Saat sudah tiba, David pun membuka dadanya dan melemparkan SpongeBob dan Patrick ke Krusty Krab. Dengan cepat mereka sampai ke Krusty Krab.
Saat Raja Neptunus mau memasang mahkotanya, Plankton memberikan helm ember kepadanya yang membuat pikirannya dikendalikan. Semua orang-orang di Krusty Krab dikendalikan oleh Plankton. Mereka semua pun mengepung SpongeBob, Patrick, juga Mindy. Saat sedang dikepung, SpongeBob pun mengakui bahwa dia hanyalah anak-anak, tapi dia bisa melakukan yang mereka bilang tidak bisa. I'm a goofy goober! Goofy goobers! When you tell me not to play, I say no way! No way, no! You're thinking that you'd like to be like me. Saat sedang bernyanyi, SpongeBob memainkan gitarnya dan menghancurkan helm ember tersebut. Satu persatu helm ember itu pun dimusnahkan oleh SpongeBob. Plankton yang ingin keluar, yang ingin kabur, dia malah diinjak-injak ketika mencoba melarikan diri. Akhirnya Plankton pun berhasil ditangkap. Polisi memasukkan dia di sangkar kecil dan membawanya pergi. Raja Neptunus pun senang dia bisa memakai mahkotanya lagi dan menutupi kebotakannya. Lalu mencairkan Tuan Krab. Squidward yang masih harus banyak belajar dan mengira SpongeBob menolak jabatan manajernya lagi, tapi rupanya dia masih ingin jabatan manajer tersebut. Squidward pun memberikan jabatan manajer tersebut dan SpongeBob pun menjadi manajer. Film pun selesai dan para bajak laut pun meninggalkan bioskop yang penuh dengan sampah popcorn. Dan film The SpongeBob SquarePants Movie tamat cuy.